Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabik Tobik Gelafkar dengan akhiran NIM 230803102067. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama, Bank Indonesia atau BI dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah dua lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan, terdapat beberapa perbedaan dalam cara mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Pengertian BI. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. BI merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melangsungkan tugas dan wewenangnya. Wewenang BI. Wewenang BI dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama, mengelola suku bunga. Yang kedua, mengelola nilai tukar. Yang ketiga, mengelola likuiditas. Yang keempat, mengelola lalu lintas devisa. Yang kelima, mengelola cadangan devisa negara. Yang keenam, mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing. Yang ketujuh, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Lalu tujuan BI atau Bank Indonesia. Tujuan dari BI adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu tugas Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Lalu ada wewenang Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Dari yang pertama, pengaturan makroprudensial. Yang kedua, pengawasan makroprudensial termasuk pemeriksaan, dan yang ketiga, pengenaan sanksi. Yang keempat, pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif. Yang kelima, keuangan berkelanjutan. Yang keenam, menyediakan dana untuk bank dalam rangka menjalankan. Yang ketujuh, fungsi leader of the list research. Yang kedelapan, reverse repo atau repurchase agreement dan atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh lembaga menjamin simpanan atau LPS pada saat LPS memerlukan likuiditas. Yang ke-8, koordinasi dengan otoritas terkait. Lalu pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan sendiri merupakan suatu lembaga negara yang independen dan menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang OJK. Lalu fungsi OJK. Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK berfungsi untuk satu, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif dengan kewenangannya. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Lalu tugas OJK. OJK dalam ketentuan pasal 8 angka 4 UU 4 2023 yang mengubah pasal 6 ayat 1 UU OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, pasar modal keuangan derivatif dan bursa karbon. Yang ketiga, perasuransian, penjaminan dana pensiunan. Yang keempat, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya. Yang kelima, inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK serta aset. Yang keenam, keuangan digital dan aset kripto. Yang ketujuh, perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen. Yang kedelapan, sektor keuangan secara terintegritas serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. Lalu tujuan OJK. OJK sendiri dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu, wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Wewenang OJK adalah sebagai berikut. A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, kepenggusuran, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Lalu yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Lalu B, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: yang pertama, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, dan lain-lain. Lalu yang C, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelolaan bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, pemeriksaan bank. Lalu persamaan dan perbedaan. Persamaan, BI dan OJK memiliki persamaan, yaitu sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bertujuan untuk memelihara sistem keuangan. Perbedaan antara BI dan OJK adalah tugas dan wewenang BI mencakup segala hal terkait dengan kebijakan moneter, menjaga arus sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Kesimpulannya, BI dan OJK memiliki peran yang penting dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan di Indonesia, meskipun terdapat perbedaan dalam cara mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian pembahasan materi dari saya yang saya ambil dari materi kelompok 3. Bila ada salah atau kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.